وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال, marilah dalam kesempatan sore hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama, mendengar ilmu agama, mengaji ilmu agama. Salawat dan salam semoga kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah muslimin rahimakumullah. Pelajaran selanjutnya dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qila ya Rasulullah, atuhlaqul qaryatu wa fiha salihun? Qala na'am. Qila lima ya Rasulullah? Qala bidhawunihim wa sukutihim an ma'asillahi ta'ala. Masih lagi kita tentang nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ditanya oleh orang bagi Rasulullah dengan katanya, ya Rasulullah, adakah dibinasakan dusun padahal ada di dalamnya orang yang saleh? Di kampung itu ada orang saleh ya Rasulullah, apa juga dibinasakan? Tak umpat juga, kenapa? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, bahkan. Maka sembah orang, ya Rasulullah, betapa ya Rasulullah, kenapa? Maka sabdanya, kenapa ya Rasulullah? Dengan sebab jawab Nabi, dengan sebab memudahkan mereka itu dan diam mereka itu daripada menegahkan orang yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Bagi diam saja sendiri. Orang banyak di situ ada sembahyangan, banyak orang situ berbuat maksiat, diam aja kada ucap-ucap. Kada dalam ini haram. Nah kayak kita ni namanya jaga ni, mau nyuruh kebaikan kayak kita ni nah, mencegah kemungkaran. Ini kena malam nisfu Sa'ban nah, di malam Jumat yang akan datang nah, nisfu Sa'ban nah, mengajak menyuruh kebaikan apa? Nah, dibukakan pintu langit. Siapa nak minta ampun, diampuni. Siapa nak minta rahmat, diberi rahmat. Siapa nak minta rahmat, dikabulkan Allah SWT. Kaza wa kaza, demikian itu sampai subuh. Jadi semalaman orang diibadahan, orang-orang beri semalaman. Minimal kita apa? Sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Minimal. Tapi kita di sini, ulama kita di sini itu ada amalannya, yaitu bukannya khusus nisfu Sa'ban bang, kadang amalan biasa juga, cuma di malam nisfu Sa'ban itu kadang ditinggalkan amalannya. Baca Yasin, satu malam baca Yasin. Tapi malam nisfu Sa'ban itu banyakin baca Yasin. Berapa? 3 kali, kalau kali. Tapi masuk dalam malam baca Yasin kalau kita. Tapi di malam nisfu Sa'ban itu dibanyakin berapa kali? 3 kali. Kenapa? Karena nisfu Sa'ban itu doa dikabulkan, lalu berniat panjang umur, berniat murah rezeki, husnul khatimah, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat badan karena taat ibadah kepada Allah, sehat badan karena taat ibadah kepada Allah. Ada apa juga? Ada hasil juga. Nah, nisfu Sa'ban. Membayang apa lagi? Membayang hajat, supaya hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni banyak hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nang maulah kayak itu perguruan kita, yaitu terus kumpul. Siapa lagi anak apa ngarannya tuh? Anak ulang ukara. Itu sudah guru kita bahari, guru kumpul itu sudah mengajari kita. Jadi kita ni mau lagi. Kada usah mencari dalilnya mana, usah. Paham tak? Membayang hajat kita supaya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala hajat kita. Kenapa? Di malam nisfu Sa'ban itu doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sembahyang hajat supaya dikabulkan. Kita sembahyang tasbih. Ujar Nabi sembahyang tasbih saben malam. Disuruh saben malam kita
Lamunnya kada kawajan Nabi seminggu sekali main tasbih. Lamunnya kada kawas tahun sekali. Nah ya kita diskusaban pasti kan amin. Kada kawa juga setahun sekali, seumuran sekali. Pas kita malam diskusaban itu barang kita yang tasbih. Kada ada amalan khusus kada ada. Lupa misalnya orang nyambat diskusaban itu kada boleh amalan khusus kada ada. Amalan khusus kada ada. Amalan biasa juga, cuma di malam diskusaban itu aja. Jadi artinya jangan kada gitu, jangan kada digawi. Itu benar ya. Kada ada khusus malam diskusaban kada ada. Cuma malam diskusaban itu kita menggawinya jangan sampai kada, itu aja. Namanya kada menggawi banget bawa juga. Asal sembahyang. Nah, bayang tasbih itu diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Diampuni Tuhan. Dosa yang nampak, dosa yang nampak, dosa yang halus, dosa yang gana diampuni Tuhan. Dosa yang sengaja, dosa yang kada sengaja diampuni Tuhan. Apa? Sembahyang tasbih. Siapa nama lajari ulama kita bahari diskusaban tuh dijadikan amalan, jangan sampai kada itu benar. Lamunya amalan-amalan itu sama aja. Tasbih kada mesti diskusaban, cuma di diskusaban itu dipalaakan karena Tuhan itu terjadi kepada hambanya. Diskusaban malam Jumat pulang malam Oktober. Jadi kita insya Allah bamalan dalam datang masjid, namanya ada di mana nampak, misalnya di langgar masjid, ada apa, antara maghrib isya, namanya ada dananya itu kita bermakanan, namanya ada tuh bawa masing-masing, bawa roti bawa masing-masing, bawa banyu bawa masing-masing. Nah ada banyu gelas ada, nyanak minum. Lalu anak makanan bawa roti masing-masing makan. Nah, di sini kita mengajak menyuruh kebaikan. Ada sudah alhamdulillah mencegah kemungkaran. Artinya ini minum kada boleh, berzina kada boleh, bercinta kada boleh. Sudah mencegah ngarannya. Cegah kemungkaran. Nah, kita alhamdulillah ada pengajiannya, orang mengajak kebaikan. Lamanya kan ada, iya itu kan. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling banyak meriwayatkan hadis ini dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena orangnya cerdas, orangnya orangnya penghafalan, orangnya pintar. Aisyah. Jadi ujian Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujian Aisyah uziba ahlu qaryatin fiha 18 alfan amaluhum amalul anbiya qalu ya Rasulullah kaifa zalika qala lam yakunu yaghdabuna lillahi wa la ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disiksa oleh Allah taala akan dusun kampung. Di dalamnya itu 18.000. Padahal amal mereka itu seperti amal anbiya. Artinya beramalan benar orang itu. Rami benar orang beramalan. Kenapa jadi disiksa dusunnya itu? Maka sambah sahabat, ya Rasulullah, betapa ya demikian, kenapa jadi kayak itu? Jadi disiksa orang 18.000.
Maka sabda Nabi SAW, sebab tiada ada mereka itu marah karena Allah Ta'ala, dan tiada menyuruh mereka itu dengan berbuat kebajikan. Karena dia mengajaknya, karena dia membawainya, karena dia menyuruhnya berbuat kebaikan. Dan kada sariknya orang berbuat jahat kok, kada sarik. Nah, maka kita lamunnya kada kawa sarik tu lawan untung, lawan hati kita tuh ada ketujuh, sarik ngarannya dah. Namanya ke hati kita ketujuh aja, nah itu ngarannya adalah ketujuh dengan maksiat. Artinya oke aja dengan maksiat. Nah, tiada menegah mereka itu daripada orang yang berbuat maksiat yang mungkar. Karena membawai apalagi misalnya di masjid sini nama rame banyak, pas angin banyak, nyaman sini kada ada benyamuk. Kalau di kampung orang benyamuk kesian. Nah, di sini rame benar. Apalagi makanan nasi bungkus, bisa kada kemayuan, bisa kada kemuatan. Nasi minumnya minum susu, mantap benar. Rame benar manusia ya. Jangan sampai kada. Dan setengah itu adalah meramiakan kampung, meramiakan di sini supaya jangan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setengah daripada kelebihan menyuruh, ini kelebihannya, menyuruh, mengajak berbuat dengan kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan itu, yaitu kata Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kita nak membawa orang di kebaikan, mencegah kemungkaran, apa keutamaannya? Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hal min jihadin ghairi qitalil musyrikin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am ya Abu Bakar, inna lillahi ta'ala mujahidina fil ardi afdalu min asy-syuhada'i ahya'i marzuqun yamshuna 'alal ardi yubahinallahu bihim malaikatas samai tazayyana lahumul jannatu kama tazayyanat ummu salamah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wa man hum? Qala humul amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi wal muhibbuna fillah wal mubghiduna fillah. Qala walladhi nafsi bi yadihi innal 'abda minhum la yakunu fil ghurfati fawqa ghurafi syuhada'i di ghurfati minha salasatu mi'ati al-ibabi minha al-yaqutu wal jumurrudul akhdar ala kulli babin nurun wa anna ar-rajula minhum la yuzawwaju bi salasami'ati alfi hawara'a qasiratit tarfi'in kullama tafata ila wahidatin minhunna fanazara ilaiha taqulu lahu atazkuru yawma kaza wa kaza amarta bil ma'ruf wa nahayta 'anil munkar wa kullama iltafata ila wahidatin minhunna zakarat maqaman amara bihi bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Ini kelebihan daripada menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Artinya, kata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, adakah daripada orang yang perang sabilillah yang lain daripada membunuh orang kafir musyrikin? Adakah? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan ya Abu Bakar, ada. Orang yang lebih baik daripada perang, adakah? Ujar Abu Bakar, ada.
Apa? Bahwasanya adalah bagi Allah Ta'ala mujahidin, yakni orang yang perang sabilillah di bumi, yang terlebih afdal daripada orang yang mati syahid perang. Orang mati syahid perang sabilillah dengan orang kafir, padahal mereka itu hidup aja, tapi nak kayak perang sabilillah matinya, pahalanya kayak orang mati sabilillah di bumi adanya. Dan diberi rezeki akan dia dan berjalan di atas bumi, padahal memegah Allah Ta'ala dengan mereka itu akan malaikat yang di langit. Artinya ini umat hambaku ini harap benar ya Allah Ta'ala lawan malaikat. Ini hambaku ini aku sayangi lawan malaikat sedang bermegah. Dan berhias bagi mereka itu surga berhias seperti berhias Ummu Salmah. Rupanya Ummu Salmah ini harap kelingking aksi benar bini Nabi daripada bini Nabi yang paling baharat, nang berhias, nang paling bengking, nang paling harap bersolek, yaitu Ummu Salmah. Jadi nang berhias Ummu Salmah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidin berhias tu sakan laki sidin yaitu Rasulullah. Kadang berhias sakan ke pengantin kada. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, dan siapa mereka itu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surga berhias dengan apa? Untuk siapa? Mereka itulah orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan, dan memelihara mereka itu akan segala had hukum syara, melihara, menjaga syara Allah Ta'ala, dan berkasih-kasihan mereka itu dengan orang yang mukmin karena Allah Ta'ala, dan benci mereka itu akan orang yang berbuat maksiat karena Allah Ta'ala. Nah itu dapat surga. Maka sabda Nabi SAW, demi Tuhan yang menjadikan diriku dengan tangan kudratnya, bahwasanya seorang hamba Allah Ta'ala daripada mereka itu ada ia duduk di dalam mahligai, di atas beberapa mahligai. Arti mahligai itu istana, di atas mahligai syuhada. Nah, orang mati syahid itu di bawah, sidin tinggi lagi di atas, orang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan bagi tiap-tiap satu mahligai daripadanya 300.000 pintu. Banyaknya 300.000 pintunya. 300 kan banyak lah, apa 300 pintu, 300.000. Daripadanya itu yakut, kada gampangan pintunya jadi yakut, yakni permata merah dan jumarat, yakni permata yang hijau. Permata lah. Di atas tiap-tiap pintu itu nur cahaya, lampu, cahaya pada lampu. Dan bahwasanya seorang laki-laki daripada mereka itu diberi istri dengan 300.000 bidadari. Masya Allah banyaknya, 300.000. Yang amat elok rupanya, mas benar. Kada ada nang kayak kita bang, mas orangnya artis janganlah. 300.000. Maka tiap-tiap berpaling laki-laki itu kepada tiap-tiap satu daripadanya, dan melihat ia kepadanya, melihat kepada bidadari ini. Maka berkata bidadari itu baginya, adakah engkau ingat pada hari begini, padahal engkau menyuruh dengan berbuat kebajikan dan engkau menegahkan daripada berbuat kejahatan. Nah ini ulun senyumnya pulang. Dan tiap-tiap berpaling pula laki-laki itu kepada tiap-tiap satu daripada bidadari itu, maka menyebut ulanginya baginya akan tiap-tiap tempat yang menyuruh ia di dalamnya dengan berbuat kebajikan dan menegah daripada kejahatan, dengan katanya, adakah engkau ingat pada tempat begini engkau menyuruh berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan. Nah demikianlah adanya. Masya Allah. Nah mudah-mudahan kita artinya nang beramalan dan menyuruh
mengajak dalam kebaikan, dapat kita surga. Namunnya kita menyuruh orang alih, menyuruh cucu, menyuruh anak, mencegah cucu, mencegah anak, itu aja dapat kita surga kalau seorang gan. Dan setengah daripadanya kata Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah ayyu syuhada'i akramu Allah, qala rajulun qama ala walin jairin wa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar faqatalahu fa in lam yaqtulhu fa innal qalama la yajri 'alaika ba'da dhalika wa in 'asha ma 'asha. Aku berkata ya Rasulullah, apa syuhada, artinya mati syahid, yang terlebih mulia kepada Allah Ta'ala? Maka sabda Rasulullah SAW, yaitu laki-laki yang berdiri kepada raja yang zalim, maka menyuruh ia akan dia dengan berbuat kebajikan dan menegahkan ia akan dia daripada berbuat kejahatan. Nah, ini orang lawan pejabat wani, lawan presiden wani, menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka membunuh raja. Kamu itu wani lawan aku, tangkap, bunuh akan dia. Maka itulah terlebih mulia syuhada kepada Allah Ta'ala. Maka jika tiada membunuh raja, nah tangkap aja, itu akan dia. Maka bahwasanya qalam malaikat kiraman katibin, panjara rajanya, wani benar aku, kurung. Maka catatan malaikat kiraman katibin itu tiada melakukan menyurati, kada menulis. Biar rajanya dalam apa? Dalam penjara situ nyatakan, maka malaikat kada menulis atas kejahatan yang kemudian daripada itu, dan kalau hidup ia selama hidupnya sekalipun, itu kada dapat tulisan kejahatan karena ia menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran kepada pimpinan, kepada raja. Kada dibunuh sidin, tetapi ditangkap, dikurung. Maka sidin itu tidak dicatat kejahatan selama hidupnya itu. Nah, untung kenapa? Nah, orang-orang wali. Dan kata Hasan al-Basri, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita duduk di sini, berkat kita mendengar ilmu, berkat kita beriktikaf di ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala